Masih bersama saya Atika dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hari ini saya sedang berada di Song Terus, tepatnya Gua Song Terus yang berada di Pacitan, Jawa Timur. Mau tahu keseruan apa yang akan saya lakukan di sini? Ayo ikuti saya. Atika. Hey Mas Ruli. Nah, sahabat Arkeo, sekarang saya sudah bersama arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Namanya Mas Ruli. Beliau akan menemani kita nih berkeliling situs Song Terus ini. Gimana nih Mas? Situs Song Terus ini punya cerita apa nih yang menarik untuk kita semua? Di sahabat Arkeo, hari ini kita akan melihat-lihat hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslit Arkenas di situs Song Terus. Nah, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu apa aja sih Mas yang ada di sini Mas? Jadi situs gua ini sudah diteliti puluhan tahun atas penelitian kerjasama dengan lembaga asing, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berhasil mengungkap, Mbak, seperti Rumah Peradaban ya. Nah, mengungkap apa yang terjadi di masa lalu, kejadian-kejadian alam, kondisi lingkungan, dan hubungannya dengan kehidupan manusia di masa lalu yang bisa kita pelajari dan terapkan menjadi cerminan kita untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan yang terjadi saat ini. Seperti itu. Biasanya mempelajarinya itu dari hasil-hasil tinggalannya ya Mas ya? Iya. Hasil tinggalannya ini ada apa aja nih Mas di sini Mas? Mungkin jelasnya kita masuk ke Ke dalam aja ya. Oke, let's go sahabat Arkeo. Nah, ini ada yang menarik nih sahabat Arkeo. Kalau kita lihat di sini, ini ada rangka ya. Rangka apa sih nih Mas sebenarnya Mas? Ya, jadi salah satu temuan yang paling spektakuler dari penelitian kerjasama antara Puslit Arkenas dan MNHN di Gua Song Terus itu, kita nemuin rangka manusia yang umurnya itu sudah 9.300 tahun yang lalu, sekitar 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu sahabat Arkeo. Kira-kira ini perempuan, laki-laki, atau bagaimana nih? Hasil studi, ketika kita mempelajari seperti apa karakteristik tubuh orang yang dikubur di Gua Song Terus 9.300 tahun yang lalu, itu kita melihat bahwa kita bisa mengetahui bahwa dia sebenarnya dulu itu laki-laki. Dan yang menarik lagi, kita juga bisa belajar berbagai penyakit di masa lalu, Mbak Tika. Jadi bahwa di masa lalu dia pernah mengalami patah dan kemudian sembuh. Artinya apa? Artinya ada yang merawat dia kan. Nah, beliau ini yang dikubur. Ya? Betul. Bisa jadi udah ada pengobatan karena patahnya sembuh. Kemudian juga dia seorang individu, seorang laki-laki yang umurnya antara rentang umur 40 sampai 50 tahun. Jadi dia sudah dewasa. Dia dikubur di dekat dengan dinding gua. Kemudian setelah dikubur dia ditutupi oleh dedaunan, kemungkinan daun-daun paku-pakuan atau daun suplir. Kemudian di atasnya dibakar hampir utuh satu individu sapi yang dibakar itu. Nah, kira-kira rangka ini nih bentuknya seperti apa sih Mas? Manusia yang bagaimana begitu? Oke, jadi gini sahabat Arkeo, manusia yang dikubur di situs Song Terus itu sedikit berbeda dengan populasi manusia yang hidup menghuni di bagian barat Nusantara sekarang. Jadi manusia yang hidup di Song Terus ini adalah keturunan yang diturunkan oleh manusia modern yang pertama masuk ke Kepulauan Nusantara ketika air laut menurun dan pulau-pulau yang ada di bagian barat Nusantara itu bergabung menjadi satu, sehingga ada migrasi, memungkinkan migrasi manusia dari benua Asia masuk ke Kepulauan Nusantara yang saat itu tergabung dengan daratan Asia yang ada di utara kita. Manusia yang mencapai wilayah barat Indonesia sekitar 80.000 sampai 70.000 tahun yang lalu itu menurunkan satu populasi yang spesifik yang disebut dengan ras Australomelanesid. Nah,
inilah yang menjadi keturunan dari manusia pertama yang menghuni di Pulau Jawa. Jadi ras Australomelanesid itu Australomelanesid sahabat arkeo. Kira-kira kalau di masa sekarang ras itu tuh masih ada contohnya nggak Mas? Masih ada. Masih bisa kita lihat nggak gitu di masa sekarang? Kalau kita tahu bahwa bagian barat Indonesia itu terutama di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, kita ada populasi Mongolit yang menggantikan dan berinteraksi dengan ras Australomelanesid sehingga menurunkan manusia-manusia Indonesia yang saat ini ada di bagian barat Indonesia, bagian tengah dan bagian timur. Kalau kita ingin melihat ciri khas karakteristik, kita sebutnya afinitas ya, ciri fisik dari Australomelanesid itu kita bisa bercermin kepada populasi yang hidup di wilayah timur Indonesia. Jadi mereka juga pernah ada di bagian barat Indonesia. Jadi yang sering kita temui di bagian timur ternyata pernah ada di bagian barat, begitu ya? Iya, betul. Gitu sahabat arkeolog. Nah, ini kan tadi bilangnya kan ditemukan di dalam gua nih Mas, gitu kan? Sekarang kita mau tahu nih, gua bagian dalam sebelah mana nih? Ini punya panggilan akrab ya Mas ya? Iya. Mbah Sayem. Itu panggilan ketika kita melakukan penelitian untuk mempermudah kita mengidentifikasi beliau, kita panggil, kita kasih nickname, kita kasih julukan Mbah Sayem. Mbah Sayem, sahabat arkeo. Nah, kita mau tahu nih, Mbah Sayem ini, rangka ini ada di gua bagian mana sih? Kita cari tahu lebih lanjut yuk. Kita ke sana, sebelah sana. Ayo sahabat arkeo. Nah, sahabat arkeo, kita sudah sampai di bagian mulut goa. Kita bisa lihat nih penampakan goanya sangat besar dari mulut goanya. Lalu tapi kita bisa lihat juga di sebelah sini ada kotak-kotak nih. Kotak apa nih sebenarnya Mas Ruli? Jadi ini sebenarnya ada lubang-lubang galian ya, lubang-lubang penggalian. Tapi bukan penggalian yang biasa kita lihat di pinggir jalan atau lubang galian dari petani atau pembangunan kanal dan sebagainya. Ini khusus lubang penggalian atau kita biasa sebut lubang ekskavasi dalam penelitian arkeologi. Karena benda-benda masa lampau sudah ribuan tahun yang lalu terkubur di dalam gua ini, mereka menjadi rapuh kan ya, ketika jadi mereka rapuh dan sangat sulit untuk mengangkatnya. Jadi memerlukan satu teknik-teknik khusus yang dipelajari oleh para arkeolog untuk mengangkat benda-benda peninggalan masa lalu dan menelitinya dari sebuah situs. Jadi harus dilakukan penggalian ya. Penggalian, betul. Lalu apa aja nih Mas? Setelah dilakukan penggalian, ditemukan apa sih di dalam? Berapa meter nih dalamnya Mas? Dalamnya kalau kotak yang luas ini, kotak penggalian utama kita sebutnya, itu sekitar 3,5 sampai 4 meter dalam. Ya? Tapi kita masih punya yang lebih dalam di K1, kotak uji sebelum kita penggalian. Iya. Di paling ujung yang ditutup seng itu untuk pengamanan, dipagari. Itu kita dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan MNAN berhasil menggali hingga sedalam, kalau saya tidak salah, sekitar 12 meter. Wow. Dalamnya. Ya, di dalamnya itu setelah menggali kotak uji, kita tahu lapisan-lapisan tanahnya, kita tahu karakteristik temuannya, baru kita menggali secara lebih luas di area yang lebih luas. Dan kalau yang tadi kita lihat tentang Mbah Sayem ditemukan di mana? Ada di mana tuh Mbah Sayemnya? Mbah Sayemnya itu ada di dekat dinding gua di bagian sana, di bagian yang sebelah sana dari dinding gua. Dia dekat sekali dengan dinding gua. Jadi ditemukan dekat dengan dinding gua dan posisi yang sama, kemudian dicetak sehingga bisa dipamerkan. Di kedalaman berapa ditemukannya? Di kedalaman sekitar kurang lebih 1 meter dari permukaan lantai gua saat itu.
Oh, Jadi berarti tidak masih di terlalu dalam. atas ya? Lapisan paling atas. Dan lapisan yang umumnya di situ pertanggalannya antara 10.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Dan kita namakan lapisan budaya Keplek. Oh, lapisan budaya Keplek. Selain rangka tadi, ketika dilihat ke dalam lagi itu ada apa aja, Mas? Menariknya, sahabat Arkeo, di Gua Song Terus ini kita bisa melihat perkembangan budaya dari mulai budaya yang paling tua, sekitar umurnya, coba tebak Mbak Tika berapa? Kalau Berapa? tadi 10.000, 30.000, 40.000? lebih tua lagi Mbak Tika. Lebih tua lagi. Ternyata Lebih ada tua lagi. deposit budaya, ada endapan budaya, endapan sisa-sisa peninggalan masa lalu yang umurnya hingga menembus 300.000 tahun yang lalu. Ratusan ribu Iya. tahun yang lalu. Ratusan ribu, jadi bukan puluhan ribu lagi, tapi ratusan ribu tahun yang lalu. Itu kita temukan di kotak K1, kotak yang terdalam yang 12 meter tadi. Nah, di kotak yang besar ini maksimum pertanggalan yang kita peroleh itu sekitar 120.000 tahun yang lalu, Mbak Tika. 120.000 tahun yang lalu ada apa aja nih, Mas? Yang kita temukan mulai dari yang paling tua ya, paling bawah. Di paling bawah itu kita menemukan artefak-artefak batu. Artefak-artefak batu yang dibuat dari bahan batuan rijang. Dan ciri khas dari lapisan ini ialah seluruh artefak batu yang di lapisan tersebut sudah terselubung oleh lapisan tipis, kita sebutnya patina, patinasi. Jadi agak kemerahan. Jadi lapisan tipis yang ada di permukaan artefak batu tersebut ditemukan hampir di seluruh alat batu dari lapisan yang paling bawah, yaitu kita namakan lapisan budaya terus. Oh gitu, lapisan budaya Ya, terus. karena kita berada di situs Song Terus, berasal dari nama situs Song Terus. Tapi ngomong-ngomong alat batu, sahabat Arkeo ada yang belum tahu nih, Mas. Alat batu itu apa sih? Begitu. Lalu jenisnya apa aja? Siapa tahu ada jenisnya ya, Mas ya? Iya. Bisa tolong dijelaskan. Jadi artefak batu yang ditemukan di lapisan terus misalnya itu artefak batu dalam bentuk serpihan batu yang biasa digunakan untuk menyerut, memotong atau melubangi seperti itu. Dan banyak sekali tipe-tipe artefak alat batu ya Mbak Tika. Dari masing-masing kebudayaan terkadang memiliki ciri khas tertentu, tipe-tipe alat batu yang ada di kebudayaan mereka. Contohnya di Punung di sini itu terkenal juga dengan mata panah Punung yang dibuat dari serpihan batu. Ya. Jadi pada saat itu manusia itu mata pencahariannya berburu dan meramu. Kalau dilihat dari alat-alat batu yang ditemukan, Ya, betul. gitu. Ada lancipan, ada alat-alat untuk mengerjakan benda-benda lainnya seperti kayu. Nah, sayangnya karena umurnya sudah ribuan tahun lamanya, terkadang hanya artefak batu dan tulang belulang binatang serta gigi binatang yang tersisa. Karena Kita tidak bisa lebih tahan menemukan, lama ya. lebih tahan lama, betul. Kita sangat jarang sekali menemukan adanya material selain batu. Nah, tadi ditemukan hewan-hewan. Iya. Nah, itu mengindikasikan apa tuh? Mengindikasikan di lapisan budaya terus itu kita menemukan juga fragmen-fragmen tulang hewan ya. Itu mengindikasikan menandai bahwa manusia di masa lalu itu membawa hewan buruannya ke sini dan diolah di gua ini seperti itu. Karena kita juga menemukan jejak-jejak perapian. Oh begitu. Iya, betul. Oh, ada jejak-jejak perapian juga. Dilihat biasanya sisa-sisanya itu seperti apa, Mas? Jejak-jejak perapian itu. Karena umurnya sudah sangat-sangat tua, sudah 120.000 tahun yang lalu, 80.000 tahun yang lalu, jarang sekali kita menemukan arang. Tapi untungnya batu gamping yang menyusun Gua Song Terus ini dan ada di bawah kita, bahkan kita injak di sini, itu ketika dia terkena suhu tinggi, dia dibakar misalnya atau terbakar, dijadikan tungku perapian, dia akan berubah warna menjadi kemerahan. Seperti itu. Itulah Dan itu ditemukan. Itu ditemukan di sini. Artinya ada api di dalam gua ini. Hanya manusia kan yang selama ini yang bisa membuat api secara sengaja. Iya. Kan tadi kalau dibilang rangka yang di atas tadi kan 10.000 ya. Nah, yang 120.000 tahun itu ditemukan juga nggak rangkanya, sisa-sisanya, rangka manusia? Jadi kalau rangka kita belum ada, tapi sudah ada satu spesimen
gigi manusia yang sepertinya manusia modern itu ditemukan di lapisan budaya terus di bawah. Oh, Jadi begitu. di umur lapisan antara kita bracket kita simpulkan antara 80.000 sampai maksimum 120.000 tahun yang lalu. Ternyata di Gua Songterus ini telah dihuni mulai dari 120.000 tahun yang lalu ya Mas ya, dan bisa dilihat dari tinggalan, walaupun cuma gigi itu sangat bermakna ya Mas ya. Karena artinya ada manusia di sini dan bukan hanya di situs Songterus ya. Kalau kita bandingkan yang memperkuat argumentasi kita di situs lainnya di Gunung Dawung di dekat sini ada juga fosil manusia yang umurnya sekitar 125.000 tahun yang lalu. Oh, berarti bisa semasa ya? Iya, bisa semasa karena ya manusia hadir di sini mungkin antara 120.000 hingga 80.000 tahun yang lalu seperti itu. Mungkin nggak ada gua yang sedang dihuni nih Songterus. Nah, di saat yang bersamaan ada juga di gua tadi, gua betul, bisa pada masa yang sama pada begitu masa ya? yang sama. Kalau di Gunung Dawung itu kita ketemu endapan yang natural, endapan yang alamiah. Di Songterus ini satu endapan budaya yang punya peran aktivitas manusia di sana. Kalau di Gunung Dawung itu dia lebih ke endapan endapan natural yang terjadi di kawasan Gunung Sewu. Nah, kalau di dalam sana Mas, itu ada apa lagi Mas? Ada sesuatu nggak yang bisa kita angkat nih dari gua yang sebelah dalam sana? Yang menarik dari situs Songterus, kita bisa melihat apa yang terjadi di atas, yang terjadi saat ini di lantai gua, itu juga pastinya pernah terjadi di masa lalu kan. Oh gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang fenomena-fenomena yang kami temukan di bagian bawah, terutama di lapisan terus, kita melihat mencerminkan dengan apa yang terjadi di gua saat ini, di lantai gua saat ini di masa modern ini. Iya. Jadi mau lihat ke dalam meskipun gelap, ketika Gelap sahabat Arkeo, tapi kayaknya seru. Kita kesana aja yuk. Kalau tadi kita berada di mulut gua, sekarang kita udah coba nih masuk ke dalam gua. Guanya gelap, tapi ada yang menarik di sini. Bisa diceritakan Mas, menariknya apa sih di bagian dalam gua ini? Jadi sahabat Arkeo, ada satu pola tersendiri dari manusia masa lampau yang menghuni gua di masa lalu ya. Sepertinya mereka tidak mengeksplorasi atau tidak beraktivitas di bagian dalam gua, Mbak. Kenapa tuh? Karena seperti kita lihat nggak nyaman kan, kita agak gerah ya tadi masuk ke dalam gua ya, agak gerah, terus juga sirkulasi udaranya kurang bagus. Kalau di dalam gua lebih lembab, lebih panas, dan tentunya gelap ya, gelap. Dan jadi kami berani menyimpulkan bahwa aktivitas manusia masa lalu sebagian besar pada umumnya itu terjadi di bagian mulut gua, dan itu dibuktikan di mulut gua itu sangat banyak temuan-temuan arkeologi, tinggalan arkeologi yang ada. Sedangkan di bagian dalam biasanya ketika kita melakukan penggalian kita tidak banyak menemukan artefak-artefak sisa-sisa aktivitas manusia, dan tentunya lebih gelap juga ya di bagian dalam, jadi sangat sulit bagi manusia masa lalu barangkali untuk beraktivitas seperti itu. Tapi pernah dilakukan penggalian di dalam? Iya, salah satunya ada kotak uji, kotak K2 yang temuannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan apa yang kita temukan di kotak K1 seperti itu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa manusia pada masa lampau juga tahu nih sahabat Arkeo, hunian yang nyaman tuh ya seperti apa sih. Sebaiknya di mulut gua saja, karena di dalam itu udaranya berkurang, pengap, seperti itu sahabat Arkeo. Lalu tadi saya baca nih di banner depan Mas, sebenarnya di gua ini ada kali atau sungai di bawahnya ya? Iya, jadi memang gua ini sebenarnya sebuah sungai bawah tanah ya. Oh, begitu. Dahulu. Jadi sekitar 300.000 tahun yang lalu dapat dipastikan bahwa gua ini masih aktif menjadi sungai bawah tanah. Kalau sekarang kan kita bisa lewat di atasnya, nggak ada aliran air ya. Jadi dulu ini air ya? Dulunya di bawah sekali, sekitar 5 meter dari kita berdiri sekarang, di bawah tanah itu dahulunya sungai. Karena buktinya ada sungai, ada pasir-pasir, ada kerikil yang sudah membulat, ada material-material yang biasanya kita temukan di dalam sungai. Ada krakal yang sudah membundar, ada pasir, ada batu-batu lain yang
bentuknya halus karena dia sudah menggelundung di sungai tersebut. Tetapi sekitar 112.000 120.000 tahun yang lalu sungai tersebut berhenti mengalir, sehingga gua menjadi kering dan manusia mungkin menghuni bagian ketika sungai tersebut sudah tidak mengalir. Tidak mengalir karena bisa macam-macam, banyak sebabnya. Bisa perubahan muka air yang ada di sini, water table yang ada di sini. Kemudian juga bisa terjadi karena perubahan lingkungan lainnya, perubahan iklim dan sebagainya, atau perubahan cuaca seperti itu. Tapi berarti di bawah gua ini sudah tidak ada sungai atau kali atau bagaimana, Mas? Di masa sekarang. Nah, di masa sekarang kita ada sungai bawah tanah yang dekat sekali posisinya dengan situs Songtrus, itu di Kali Banjar, yaitu dekat di Gua Tabuhan. Nah, sungai itu juga mengalir sebenarnya melewati bagian bawah dari Gua Tabuhan, dan dia membelah bukit yang sama dan mengalir kemudian nembus di bagian belakang. Di bagian belakang Gua Songtrus. Ya, Gua Songtrus. Ya, dan itu jaraknya dari Gua Songtrus beda ketinggiannya sekitar 15 sampai 20 meter. Jadi masih ada sungai bawah tanah di sini, dan sungai Songtrus ini adalah jejak sungai bawah tanah yang ada di masa lalu. Betapa. Nah, ini Mas, kalau dari tadi ini kita lihat nih ada suara tetesan air gitu ya. Bikin pengen pipis gitu ya. Ini sebenarnya bunyi apa sih, Mas? Jadi benar sih tetesan air, Mbak ya. Kalau kita hening sejenak, kita akan mendengar banyak tetesan air di gua ini yang menandakan bahwa masih terjadi aktivitas pengendapan, aktivitas pelapukan batu gamping yang ada di wilayah ini. Pelapukan batu gamping, atau kita sebutnya biasanya kawan-kawan di geologi menyebutnya karsifikasi seperti itu. Ada hubungannya tuh dengan ilmu arkeologi. Wah, apa tuh hubungannya, sahabat arkeo? Jadi gini, di bagian lapisan terus yang menjadi perdebatan di kalangan peneliti, bahkan paling bawah, bahkan peneliti yang meneliti di situs Songtrus ini pun juga berargumentasi, adu argumentasi, apakah ini sungai, apakah ini gua yang kering, apakah ini kemudian suatu sungai yang kemudian mengering dan dihuni manusia. Jadi kita sulit untuk menentukan di lapisan terus, budaya terus itu, apakah gua ini sudah dihuni atau belum. Pentingnya apa sih untuk menentukan itu? Karena jika umur hunian di Gua Songtrus ini 120.000 tahun yang lalu, itu akan menjadi hunian paling tua di Asia Tenggara. Hunian gua ya. Wow. Paling tua di Asia Tenggara. Asia Tenggara, sahabat arkeo. Jadi kita melihat lebih dalam apa yang mencerminkan suatu gua yang kering, yang bukan sungai bawah tanah. Nah, menariknya itu kita temukan justru petunjuknya ada di lantai muka gua saat ini, yaitu munculnya tetesan-tetesan air yang tadi saya dengar ya. Iya, yang ada di lantai gua, dan perlahan-lahan dia akan membentuk stalagmit. Stalagmit. Jadi kalau kita lihat di bagian atas, ketika batu-batu yang runcing-runcing ini ada namanya stalaktit, dia menetes dan kemudian dia menetes di lantai gua. Di permukaan lantai gua itu juga terbangun satu endapan dari mineral yang terlarutkan di dalam tetesan air tersebut, mineral kalsium karbonat, kemudian bertumpuk menjadi jenuh, semakin bertumpuk semakin tinggi dan membentuk stalagmit. Jadi stalaktit di atas, stalagmit di bawah. Nah, stalagmit itu juga bukan cuma mengindikasikan satu lingkungan gua yang kering, dan kita menemukan di lapisan terus stalagmit, artinya bagian atas dari lapisan terus itu mungkin dihuni oleh manusia. Dan berkat kita melihat apa yang terjadi saat ini, fenomena saat ini, kita bisa menjelaskan apa yang kita lihat di situs Songtrus. Dan stalagmit juga banyak sekali gunanya Mbak Tika untuk ilmu arkeologi. Misalnya stalagmit itu kita bisa merekonstruksi atau mereka ulang kondisi iklim yang ada di masa lalu. Oh begitu. Ya. Apakah itu lembab, apakah itu agak sedikit sejuk kalau di wilayah kita ya, sedikit sejuk dan kering seperti itu. Dan stalagmit juga mencerminkan adanya satu kondisi yang agak lembab
seperti situasi saat ini. Dan lagi stalagmit juga, menariknya stalagmit, kita bisa menentukan umur dari si stalagmit tersebut dan menjadi patokan acuan kapan gua itu dihuni oleh manusia jika ditemukan artefak tentunya. Jadi salah satu keuntungannya menemukan stalagmit di dalam penggalian, kita bisa menentukan umur dari lapisan gua yang ada di situ. Cara menentukan umurnya gimana tuh? Cara menentukan umurnya itu memerlukan satu proses laboratorium. Biasanya kita misalnya ada beberapa metode yang berbeda, misalnya yang sering kita gunakan yaitu uranium thorium seperti itu. Jadi berdasarkan dari aktivitas radioaktif dari beberapa unsur-unsur yang ada di dalam stalagmit seperti uranium, ya, mineralnya ya. Mineral. Nah, sahabat arkeo, setelah tadi kita berkeliling goa, mulai dari mulut goa sampai ke dalam goa, ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Dan dari hal-hal yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan, apa sih yang bisa dipetik nih Mas kira-kira? Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya Mbak Tika untuk hasil-hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di situs Somprus. Salah satunya yaitu mengenai siapa sih manusia Indonesia, jati diri kita. Gitu kita ya. dengan kita melihat tadi ada manusia dari populasi Australomelanesid yang dikubur di sini, artinya nenek moyang leluhur kita sudah sangat beragam sejak zaman masa lalu, dan keragaman itu adalah warisan yang diwariskan oleh para leluhur kita di masa kini dan harus tetap kita jaga dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda manusia Indonesia, tapi tetap satu leluhur, mempunyai sejarah yang sama, dan sejarah tersebut sangat panjang sekali. Dan mempelajari sejarah dengan keuntungannya adalah semakin kita mempelajari sejarah kita melalui arkeologi, kita akan semakin mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya dan akan apa kita nantinya, seperti itu. Dan jangan lupa sahabat arkeo, setelah kita mengetahui jati diri kita harus lebih mencintai bangsa kita lagi. Betul. Dan jangan lupa untuk menjaga tinggalan-tinggalan budayanya. Oh iya sahabat arkeo, kami dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga sedang membuat tur virtual arkeologi di kawasan Pacitan ini. Jadi untuk teman-teman yang nantinya penasaran seperti apa sih Gua Songterus dan sekitarnya, maka bisa dinikmati di tur virtual arkeologi kami yang ada di laman turvirtualarkeologi.kemdikbud.go.id. Jadi jangan lupa berkunjung ke sana, dan ayo kita pelajari budaya kita dan mari kita cintai budaya kita. Oke. Sampai jumpa lagi di situs berikutnya, dan kami berdua, saya Ruli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan saya Atika dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, undur diri dulu dan sampai jumpa lagi di situs berikutnya. Salam.